Bagi sebagian orang, mungkin iPhone 11 Pro ini adalah iPhone yang sangat-sangat diidamkan dan iya betul, benar-benar nggak ada salahnya karena iPhone 11 Pro ini dari pengetesan yang gue lakukan ini ya bukan yang tercepat tapi salah satu yang cukup tergahar, tersangar di harga yang menurut gue udah kompetitif lah dari sisi harganya. So lu dapetin kamera boba, lu dapetin yang performanya masih garang banget dipakai buat ngegame masih enak, kameranya bagus, interface-nya masih nyaman, dapat updatean iOS yang terbaru. Jadi menurut gue everything in single packet. This is the iPhone 11 Pro. Tapi the problem is harganya masih cukup mahal ya kan bagi sebagian orang. Bagi gue juga cukup mahal sih untuk sebuah HP 11 Pro ini. Dan ini dia alternatif dari iPhone 11 Pro. This is the iPhone SE 2020. Anjay, udah berapa kali konten iPhone SE 2020 di channel ini? Banyak lah ya kan. Dari awal rilis sampai sekarang udah banyak banget gue bahas. Oke, yang gue rasakan terhadap iPhone SE generasi kedua ini masih powerful banget. So buat lo yang budget yang ngepas, gue masih belum sanggup bang beli 11 Pro masih mahal banget. Oke, gue doain deh semoga rezeki lo lancar, semoga sanggup ya kan. Tapi alternatifnya ada boy, lo tinggal pilih aja iPhone SE 2020 karena chipset iPhone 11 Pro dan chipset iPhone SE itu sama-sama aja. Sama-sama lu bisa lihat chipsetnya, nih kita bahas dari sisi spek dulu nih. Untuk layar memang beda banget ya, 4,7 sedangkan yang 11 Pro 5,8. Nah, tapi di sini kesamaannya ya, mereka tuh sama-sama mulai dari iOS 13 dan bisa di-upgrade sampai iOS paling mentok-tok iOS 17 pada saat ini. Dan chipsetnya sama-sama Apple A13 Bionic. So, can you imagine that ya? Dengan HP sekecil ini dan harga jauh lebih murah daripada 11 Pro, lu dapat performa yang goks parah, yang gila banget. Gue pakai iPhone SE ini sebelum gue bikin konten, itu kayak anjir lah ini kok kecil-kecil enteng banget nih HP. Itu yang gue rasain di handphone ini. Memang kita nggak bisa ngomongin karakter baterainya ya, karena ukurannya kecil, jadi Apple juga nggak bisa ngasih baterai yang besar banget. Tapi itu nggak bisa dianggap minus, kenapa? Karena ukurannya yang compact, jadi lo nggak bisa anggap minus lah. Nah, mungkin ya iPhone 11 Pro ini menawarkan yang sesignifikan itu, yang sebagus ini. Tapi percaya deh sama gue, kalau lu seandainya beli yang 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro ya, tapi lu belinya yang inter-interan ya, yang bukan resmi, menurut gue sayang banget men. Sayang banget, apalagi yang edisi-edisi 11 biasa, 10R, itu banyak banget rekondisi, casingnya diganti baru. Ya untuk sebuah handphone harga berjuta-juta diperbaruin, sayang banget. Mendingan lu ambil iPhone SE 2020 kayak yang gue pegang ini. Ini resmi Indonesia, ya asli bawaan X iBox, punya garansi resmi lah intinya. Oh ya, by the way buat lo yang pengen sikat iPhone SE 2020, lo bisa sikat, linknya ada di deskripsi dan gue adain promo deh. Ini bekas konten gue. Kalau lo pesannya 64 GB, nanti gue kirimin yang 128 GB. Ini bener-bener literally resmi Indonesia ya, blokir, anti blokir lah pokoknya, email aman setosa sepanjang umur. Karena ini resmi Indonesia. Sekali lagi again, buat lo yang pengen sikat, link ada di deskripsi. Lo pesan 64 GB, gua kirim yang 128 GB. Hemat hampir setengah juta. Anjay. Oke, balik lagi ke topik promo gak jelasnya udah selesai. Jadi apa sih yang bisa diandalkan dengan iPhone SE 2020 ini? Ya, yang pertama gue jelasin dulu deh. Ini emang udah sering gue bahas repeat, tapi gue tekankan sekali lagi, setiap tahun itu ada aja HP-HP baru yang bertebaran ya. Oke, kita mulai dari layarnya dulu. Layar yang kecil-kecil cabai rawit SE ini nggak bisa disandingkan. Brightness-nya itu bisa ngelibas, bisa nyaingin layar-layar AMOLED yang full view gitu dari Android yang terbaru. Jadi kalau lu ngerasa anjay, mendingan beli Android aja lah, layarnya udah AMOLED, udah ini terang bla bla bla. No, lu nggak bisa sandingkan Apple sama layar AMOLED yang ada di Android lo, apalagi iPhone SE ini dari mantan flagship ya, desain iPhone 8, iPhone SE sampai iPhone SE generasi sekarang itu dengan masih menggunakan layar yang sama. Layar ini tuh bisa ngelibas layar AMOLED Android. Kenapa? Dari sisi brightness-nya enak, kontras cahayanya enak ya kan, warnanya, terus ketajaman layarnya. Ini bener-bener kayak, coba gue berani taruhan sama lu coba pakai Android yang AMOLED ya, yang baru-baru yang harga 2 juta, 3 juta. Coba lu pakai, abis itu coba lu pakai deh kalau temen lu punya iPhone SE 2020 yang LCD masih ribuan Apple. Coba lu rasakan LCD SE ini tuh segila apa.
Ini sensitivitasnya itu pas, nggak oversensitif. Jadi kalau dipakai ngegame enak ya, nggak terlalu yang delay. Bahkan bisa dibilang nih nggak ada delay. Jadi satset aja buat ngetik tuh enak banget. Tapi pastiin kalau lo beli iPhone SE 2020, iPhone terbaru, pastiin True Tone-nya on gitu. Karena kalau True Tone-nya off itu bakal menjadi sesuatu yang minus lah. Karena kalau True Tone on itu layarnya enak banget dipandang sama mata. Dan untuk penggunaan harian layar kecil ini gue coba praktekin pakai satu tangan. Itu dari sudut ke sudut tombol typing keyword ya, itu semua bisa disentuh dengan penggunaan satu tangan. Apalagi dipakai dengan dua tangan, HP ini tuh enak parah. Itu yang gue rasain selama gue pakai iPhone SE ini sebelum gue bikin konten video ini. Dan anjir, kayaknya iPhone 15 Pro gue kalah enak sama HP ini. Ini enteng banget, kecil HP-nya, powerful ya kan. Ya memang kondisi baterainya tidak bisa dipungkiri. Baterai bukan berarti boros ya, baterainya awet di kelasnya. Kalau lo bandingkan sama iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, 6S, ini yang paling irit. Karena chipset consumption baterainya juga lebih rendah dibandingkan chipset Apple yang lainnya. Dan yaudah, kita langsung bahas kamera deh biar nggak kelamaan. Oke, kamera iPhone SE 2020. Oke, I know. Kita tahu bahwa iPhone SE itu menggunakan satu lens, single lens, dan desainnya sama kayak zaman batu di iPhone 8 ya kan, dengan lensa kecil-kecil gitu, dengan sebiji ya kan. Nah, yang gue rasakan ketika buat foto oke lah. Kalau buat jepret handphone ini ya masih bisa lah. Ya Android tuh masih bisa lah. Kayak apa sih SE itu apa sih ya? Mendingan gue. Nah Android yang harga 2 juta, 3 juta, 4 juta masih bisa lah gituin SE ya kan. Karena untuk dari hasil kameranya, terus fitur-fitur kameranya, handphone ini tuh emang gak bergelimang fitur-fitur yang ada di Android boy. Kayak ya udah sih, mode malam ora ada ya kan, terus beauty juga ora ada pisan ya kan. Kayak apa sih kalau kata Android tuh kayak gitulah istilahnya ya kan. Tapi untuk hasil jepretannya ini lo sekali jepret ya, itu ya udah, itu warna ternatural yang bisa dimaksimalkan oleh sebuah kamera HP di iPhone SE ini. Bedanya kalau lo beli Android itu rata-rata kok kayak kemulusan ketika difoto, kayak kok kebagusan, kok kontrasnya terlalu terang ketika difoto. Nah kalau iPhone lebih ke natural. Nah ini lagi nih sangar ya. Bedanya kalau lo mau pakai iPhone 2 juta, Android 2 juta kayak maksud gue, Android yang 4 juta, 5 juta, coba lo adu deh sama video recordingnya iPhone SE yang satu ini. Dengan pencahayaan yang bagus, ini handphone sangat overkill sekali buat dipakai untuk ngerekam kayak gini. Lu mau ngerekam di 30 fps ke 60 fps ke, kameranya nyeremin. Ini gue coba pakai buat ngerekam. Lu bisa lihat. Coba kita lihat hasil video rekaman ya. Ini kalau Android itu ada warna putih backgroundnya, ada warna biru, ada warna hitam. Itu kontras warnanya bakal cenut-cenut. Tapi hasil perekaman dari iPhone SE ini stabilnya bukan main. That's why kenapa kalau di harian gue, kalau ada apa-apa yang pengen gue rekam, bahkan buat bantu buat konten gue selalu milih iPhone buat ngerekam. Itu one of the best lah, karena nggak perlu di gradingan, warna basic dari hasil rekaman iPhone tuh udah senatural yang bisa mereka lakukan. Nah kalau di zoom pun hasil videonya tuh anjay banget lah ya kan. Biasanya tuh kalau lo ngerekam pakai Android itu kayak agak sedikit, bukan nggak fokus ya, kadang tuh sometimes kayak kurang rapat gitu, ketajaman di tiap framing per framingnya. Sedangkan si Apple ini bisa serapat itu. Ini kalau gue zoom tuh hasil video rekaman ya, bukan hasil foto ya. Lo bisa lihat nih, gue zoom lagi, itu sedetail ini men, ya kan. Jadi kayak apa gitu ya kan. HP-nya kecil, buat dipakai rekaman nggak berat karena enteng. Jadi lo ngerekam pakai satu tangan juga enteng, powerful pula, pakai chipset iPhone 11 Pro pula di HP ini ya kan. Jadi ya udah, dengan layar sebening ini, kameranya sejernih ini, it's more than enough. Chipsetnya se-powerful, se-overkill ini, it's more than enough. Kalau lu nyari handphone buat lu pakai buat videonya, buat lu pakai buat ngedit di HP-nya, ini masih bisa banget. I know, ini adalah salah satu HP yang masih pakai home button, tapi perlu ingat, ini adalah salah satu iPhone termurah dengan home button yang masih bisa dapetan iOS terbaru iOS 17 yang ada di iPhone 15 Pro. Gila. Jadi gue bakal buat video terpisahnya nyobain iPhone SE pakai OS 17. Ya lu tunggu lah nanti. Tapi buat lu yang pengen iPhone SE 2020 ini resmi Indonesia Xi Box, sikat linknya ada di deskripsi. Lu pesen yang 64 GB, nanti gue kirimin yang 128 GB.